Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dihaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunat-sunatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian kita kali ini Sirah Nabawiyah mengusung sebuah tema yang sangat penting untuk kita analisa, sangat penting untuk kita kaji. Kali ini alur ceritanya bukan mengambil dramaturginya, bukan mengambil historicalnya, tetapi sebuah analisa penting. Kenapa orang-orang Quraisy? Apa penyebabnya orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi? Kemarin kita membahas tentang konspirasi orang Quraisy. Bagaimana sedaya upaya mereka berusaha menghadang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah framing, penggiringan opini, menjelek-jelekkan Nabi, sehingga apa? Sehingga orang tidak tertarik dengan Nabi. Bahkan kemarin kita sampaikan bagaimana orang Quraisy rapat besar membahas sesuatu. Apalagi musim haji pada saat itu telah tiba, sehingga perlu mereka menghadang di setiap pintu. Agar apa? Agar mereka para jamaah haji tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan kemarin kita sudah sampaikan sebagai bentuk upaya orang-orang Quraisy mengatakan Nabi gila, mengatakan Nabi penyihir, menyatakan Nabi itu adalah dukun, ya. Sampai kemarin kita sampaikan idenya Al-Walid bin Mughirah, framing yang dibangun adalah Nabi itu sosok pemecah belah bangsa, penyihir yang memecah belah bangsa. Nah, inilah yang kita katakan bagaimana sosok Al-Walid bin Mughirah.
Padahal dia orang yang paling paham dengan bahasa Quran, karena dia ahli tata bahasa. Sudah berkesimpulan bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu nggak mungkin buatannya. Kenapa? Karena seorang Muhammad yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, masa bisa bikin yang seindah Al-Quran? Sedangkan dia sendiri sebagai ahli bahasa, penyair luar biasa, tidak mampu membuat yang semisal dengan Quran. Belum lagi kita mengenal Abu Lahab, paman Nabi sendiri, pamannya Nabi, langsung mau beda ikut saja. Istilahnya ini adalah paman langsung Nabi. Betapa dendam dan sangat memusuhi Nabi SAW. Nah, makanya ini perlu dikaji. Kenapa model Al-Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal kok bisa menolak dakwah Nabi? Apakah Nabi itu kurang bagus? Enggak. Apakah Nabi itu akhlaknya jelek? Tidak. Apakah Nabi itu secara nasab yang rendah? Enggak. Lantas apa gimana yang membuat orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi SAW? Yang pertama, sebab ini juga menjadi nanti kalau dalam pembahasan akidah nanti ada pembahasan asbabul inhiraf, sebab-sebab penyimpangan, hampir mirip nantinya. Karena pasti akan dejavu, Pak, pasti akan terulang. Jadi manusia kenapa tidak bisa menerima agama Islam tuh bisa ketahuan. Padahal agama yang luar biasa seperti ini ada banyak orang yang lulus. Dan faktanya antara orang beriman dengan orang kafir banyakkan mana, Pak? Orang kafirnya. Misalnya kalau kita bicara populasi manusia itu di bumi ini 8 miliar misalnya, maka hanya 1,8 miliar umat Islam. Berarti sisanya loh kafir kan? Apakah mereka belum sampai argumentasi hujah kepada mereka? Sudah sampai. Allah itu memberikan peluang hidayah kepada mereka. Apalagi akses informasi yang begitu cepat. Di dalam Al-Quran disebutkan terkait dengan kesombongan dan arogansinya orang-orang Quraisy sehingga dia tidak mau menerima dakwah Nabi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri ini. Surat Az-Zukhruf ayat 31. Jadi mereka orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi itu karena sombong. Dianggapnya Nabi ini bukan orang besar. Mengingat apa? Karena beliau anak yatim. Bukan karena nasabnya, karena beliau anak yatim. Sedangkan pada saat itu yang memimpin dunia, taruhlah dalam Jaziratul Arabiyah, itu misalnya orang Quraisynya itu adalah antara Abu Jahal. Kalau mau yang lebih yang pintar, Al-Walid bin Mughirah. Kalau mau yang kaya, sumber dananya
hampir dikatakan paling banyak itu ada Umayyah bin Khalaf. Ini dari orang Quraisy. Jadi kebicara katakan kalau misalnya Quran ini memang benar, Tuhan itu memang benar, yang mestinya Quran itu nggak turun sama Muhammad. Masa Quran turun sama orang anak yatim lagi gitu. Nah itu pikiran mereka. Sehingga mereka tidak mau menerimanya. Kenapa bukan saya? Bahasanya minal qaryatain. Di sini di ayat ini disebutkan qaryatain, dua negeri. Ini merujuk kepada Mekah dan Taif. Madinah belum ada saat itu. Yang ada adalah Yasrib. Itu bukan kota besar, kota kecil Yasrib itu. Dulunya sebelum Nabi hijrah. Jadi dua kota di sini, dua negeri ini adalah Mekah dan Taif. Ini dua kota, bahasanya kota metropolitannya Arab lah. Kenapa? Ini kota internasional. Setiap tahun itu mesti banyak orang berkunjung. Taif dari dulu menjadi salah satu saingannya Mekah. Hingga apa? Taif ini yang penghuninya Bani Sakif namanya. Kotanya Taif, penghuninya namanya Bani Sakif. Kalau di Mekah Bani Quraisy, kalau di Taif Bani Sakif. Yang nanti di era Nabi dakwah kepada Taif itu ditolak mentah-mentah, ya sama karena kesombongan itu. Kalau di kubunya Taif itu ada tokoh namanya Abu Mas'ud Amr bin Umair Al-Thaqafi. Bukan Ibnu Mas'ud tapi Abu Mas'ud. Ini tokoh yang memang terbesar di zaman itu. Jadi apa? Mereka menolak kebenaran itu karena apa? Karena sombong. Makanya sombong itu disifati oleh Nabi apa? Batalul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu namanya sombong. Jadi definisi kalau kita disebut sombong itu meremehkan manusia. Dan itulah juga salah satu di antara penghalang kita menuntut ilmu, sombong. Jadi ada dua hal yang akan menghalangi orang yang menuntut ilmu, sehingga orang menuntut ilmu nggak akan sukses ya dalam menuntut ilmu. Apa itu? Yang pertama adalah sombong, yang kedua malu. Orang sombong nggak bisa dia mendapatkan ilmu. Kenapa? Oh, ilmu mau datang aja dia nggak datang. Pernah saya di masjid gitu, mau ngisi, tiba-tiba ada jamaah, maaf ya Dad, saya pulang karena temanya saya sudah paham semua ini. Waduh, nggak ada di sini, bukan orang sini. Kalau ngasih sampel tuh ya nggak ada di sini. Ada di tempat kajian-kajian, ada orang yang model begitu. Ya masih syukur, minta maaf ya. Ini temanya saya sudah bolak-balik ini. Masya Allah ya. Padahal sekelas Abdullah bin Mubarak saja ketinggalan satu majlis ilmu nangis. Padahal yang ngisi muridnya. Kenapa Pak? Ketika ditanya, karena dia takut sama Allah. Allah hendak menurunkan hidayah lewat majlis itu, kok dia nggak datang?
Beda loh Pak, antara tahu dengan mendapatkan petunjuk itu beda. Jujurnya ya, kalau kita bicara nyantri, kami yang di pondok misalnya, kalau bicara ngaji kitab ya bolak-balik kitab, itu sekedar tahu. Kalau sampai paham, dapat petunjuk ngamalin, itu dapat hidayah dari Allah lagi, beda lagi tuh Pak. Beda lagi. Mungkin pernah dengar atau bahkan hafal, tapi belum tentu dapat hidayah, belum tentu. Cobalah kita bicara bab sabar lah. Bolak-balik kita itu bahas sabar, tapi begitu diuji, ya nangis lagi kan. Diuji, ya sedih lagi, ya itulah namanya. Kita namanya hidayah itu beda. Makanya kalau orang menuntut ilmu sombong, mau ya nggak bisa dapat ilmunya. Apalagi merasa sudah tahu semua. Luar biasa ini. Orang sekali berimam Nawawi saja, walaupun jadi ulama masih bermajelis. Orang sekali berimam Bukhari saja, terus berguru mencari hadis. Sampai gurunya 1080 orang. Imam Nawawi satu hari 20 kali majlis, 20 kali ikut taklim Pak. Jadi kalau markas dakwah seminggu sekali ya jangan dilewatkan walaupun hujan. Alhamdulillah ini masih banyak. Walaupun basah ya, walaupun saya nggak basah ini. Alhamdulillah. Ya makanya bagi antum kita semua lah ya, yang tetap berupaya hadir, pahalanya dilipat gandakan, kesabarannya, keberkahannya, amin Allah. Dijaga juga kesehatannya. Termasuk malu. Kita sering singgung, malu itu udah luar biasa, menghalang ilmu. Mau berangkat kajian markas, waduh temennya nggak masuk, gimana? Malu saya kalau sendirian bisa itu nggak dapat juga. Makanya di sini Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena sombong. Karena sombong. Mentang-mentang yang membawa ini adalah anak yatim, lantas kemudian mereka menyepelekan substansinya. Padahal Allah jauh lebih mengetahui siapa yang paling baik hatinya. Kalau penuturan Abdullah bin Mas'ud Pak, itu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah itu memilih di antara manusia siapa hati yang paling terbaik untuk mengemban risalah, maka Allah memilih Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pun memilih di antara hati manusia mana yang terbaik sehingga dia menjadi sahabatnya Rasulullah. Maka dalam kaidah itu para ulama mengatakan termasuk keberkahan pada diri mereka para sahabat itu adalah memang mereka disiapkan untuk jadi sahabat Nabi dan dilahirkan di zaman Nabi. Maka kesimpulannya Pak, kita sebenarnya bisa saja kalau Allah kehendaki dilahirkan di zamannya Nabi, tapi hati kita nggak sebaik mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim yang mereka sangat setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak mengambil risalah, mengemban risalah, mendapatkan wahyu. Allah memilih karena Nabi itu satu punya akhlak yang paling mulia, dua hati yang paling bersih dan tulus. Kalau Allah memilih model orang-orang sombong jadi Nabi, kayak apa?
Orang yang otoriter jadi nabi lah, gimana? Pasti dong. Dia malah justru banyak melakukan kezaliman. Kenapa Nabi tidak memilih di antara orang Quraisy yang paling kaya? Kalau yang paling kaya nanti urusannya antara dunia aja. Makanya Allah memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hal ini kata Dr. Syed Qutb tidak bisa dipahami oleh orang kafir. Tidak bisa. Kenapa? Wahyu justru turun kepada Muhammad yang anak yatim plus nggak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Mereka tidak bisa memahami. Allah menjawab kritikan mereka itu di dalam ayat yang ke-32 sampai 35. Saya bacakan artinya saja. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Catatannya di ayat yang ke-32 ini, Allah yang bagi-bagi rahmat, bukan mereka. Dan Allah pun memilah di antara kita mana yang penghidupannya lebih baik, mana yang Allah kayakan, mana yang Allah cukupkan hartanya. Kalau Allah menghendaki, bisa saja seluruh umat manusia kaya semua, bisa aja. Tapi nggak akan berjalan kehidupan. Makanya kalau di dalam kitab silsilah fi a'malil qulub, dalam pembahasan terkait dengan ar-raja, tentang harapan, itu ada satu riwayat dari Nabi SAW bahwa suatu ketika Nabi Adam alaihissalam itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, tidakkah kau jadikan anak-anakku itu setara? Jadi itu juga salah satu bukti bahwa anaknya Nabi Adam dengan istri yang itu Hawa, itu lahir itu wajahnya udah beda-beda. Makanya peristiwa Qabil dan Habil itu kan, itu peristiwa yang menunjukkan bahwa sudah terjadi perbedaan. Qabil itu ganteng, saudari kembarnya cantik. Habil dan saudarinya kurang cantik. Maka kan jodohnya disilang. Qabil menikahi saudarinya Habil, Habil menikahi saudarinya Qabil. Tapi Qabilnya nggak setuju, pengen sama saudari kembarnya karena kurang cantik. Jadi memang sudah dari dulu. Sehingga Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, tidakkah lebih baik kalau engkau ciptakan anak-anak saya ini ganteng semua, cantik semua, kaya semua. Gimana? Loh, kalau kita wajahnya sama semua, ini nggak ada yang ganteng, nggak ada. Justru itu Allah ciptakan. Ada yang hidungnya mancung ke dalam supaya bisa membedakan antara yang mancung dan tidak, antara yang hitam dan putih, supaya ada. Kalau sama semua ya nggak ada bedanya. Tujuannya apa? Nah ini nih tujuannya, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian, yang saling take and give, saling, kalau bahasa dulu biologi simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Baik. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran,
Tentulah kami buatkan bagi orang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Jadi gampangnya itu, kalau misalnya kita pendekatannya kayak hadis Nabi, kalau sekiranya dunia itu seberharga ya dengan sayap seekor nyamuk misalnya, maka Allah nggak bagi kepada orang kafir. Karena tidak berharga, ibaratnya ya, ini sesuatu barang yang kita tidak menghargainya, nggak berharga, diminta sama orang ya, nyok, bahasa kita, bahasa Jawa, silakan ambil. Pengennya sih Allah kasih tuh orang kafir semua keinginannya, cuman kan nanti jadi presiden, mikirnya tuh enak jadi orang kafir kaya-kaya tuh. Yang orang kafir nggak kaya semua aja, banyak orang-orang mengikirnya enak ya jadi orang matanya sipit itu kaya-kaya ya. Orang Cina tuh kaya-kaya semua, kafir kaya semua. Kata siapa gitu kan? Ya kaya, yang nggak kaya ya banyak juga. Cuman kan banyak orang beriman tuh sampai mikirnya, wah orang kafir tuh enak ya kaya-kaya. Kalaupun kaya, bukan tanda cinta, tapi justru itu adalah istidraj. Ketika Allah berfirman, walamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka melupakan apa yang diingatkan mereka dari Tuhan mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala pintu kesenangan untuk mereka, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka bergembira atas apa yang diberikan oleh Allah, akhadnahum baghtah, maka kami siksa sekonyong-konyong. Artinya apa? Itulah namanya istidraj. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi makanya Pak, kesimpulannya jangan pernah kita membuat rumus kalau yang namanya dikasih kaya berarti paling dicinta, hidupnya berkah. Enggak ada. Enggak benar rumus itu. Enggak benar. Dari mana rumus itu? Dari sudut pandang dunia, bukan dari sudut pandang agama. Jadi kalau yang namanya berkah itu uangnya banyak, berkah itu adalah berkuasa, ya keliru. Oleh karenanya kalau sudah kayak gitu, maka jadi orang yang kafir itu malah berkah. Naudzubillah. Justru karena dunia nggak seberharga itu, makanya dikasihkan. Sementara iman yang paling berharga Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kesombongan, takabur itu ada 3 level sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang tujuannya, sombong itu dibagi jadi 3. Ada namanya sombong kepada Allah, yang kedua sombong kepada Nabi dan Rasul dan agama Allah. Nah yang ketiga sombong kepada sesama manusia. Nah orang-orang Quraisy ini sombongnya bukan hanya kepada sesama manusianya, tapi sombong kepada Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah gitu Pak. Jadi ini beda. Maka oleh karenanya ketika Nabi SAW bersabda,
la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr, siapa yang ada di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji zarrah, biji sawi. Maka itu pengertiannya, ada orang yang sama sekali dia haram masuk surga. Siapa mereka? Sombong pada level pertama dan level kedua. Sombong kepada Allah, sombong kepada Rasulullah dan agama Allah. Adapun sombong kepada sesama manusia, ini tidak khalidan fiha, tidak kekal di dalam neraka. Dibersihkan dulu, kalau sudah bersih masuk ke surga. Karena apa? Sombongnya hanya kepada sesama manusia. Yang hampir-hampir manusia itu gak bisa selamat, Pak. Hampir-hampir ya, kecuali yang dirahmati Allah. Kadang ya di jalan raya itu kadang kita unjuk kesombongan juga. Sedikit-dikit ada yang balap, tak balap lagi. Nah itu udah jiwa kompetitifnya itu loh. Emang saya kalah? Alah, motor kayak gitu aja, balap. Ya itu ada kesombongannya walaupun kecil. Walaupun kecil, Pak. Tapi setidaknya pasti tuh di antara lintasan-lintasan kita. Sehingga kesombongan itu mungkin juga kepada istri, bisa saja. Itulah yang menyebabkan misalnya kita sebagai laki-laki sulit minta maaf secara jujur kepada istri kalau salah. Bisa saja, oh saya kepala keluarga. Apalagi naudzubillah gitu, kalau sampai kemudian menjadikan saya yang nyari duit, maka saya berhak di sini marah-marah kepada istri. Nah itu tuh bahaya. Jadi makanya sombong kepada sesama manusia masih saja mungkin, masih mungkin. Nah tinggal bagaimana kita bentuknya berupaya untuk meminimalisir. Apa kesombongan kepada sesama manusia? Contohnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbim mri'im minasyarri ayyahira akhahul muslim. Kata Nabi, cukuplah seseorang itu dikatakan berbuat jahat bila dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Bagi yang punya karyawan, bagi yang punya murid, jangan sampai kalimat keluar, kamu ini dikasih tahu nggak paham-paham, otakmu di mana? Nah, itu udah sombong itu, Pak. Itu udah sombong, ngeremehin itu. Ya otaknya nggak kemana-mana, cuma belum paham aja. Alangkah lebih santun, lebih baik kan gitu. Wong kata Anas bin Malik, Nabi bahkan tidak pernah bertanya kepada Anas, kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu? Kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu? Kenapa kamu melakukan ini dan itu? Gak pernah Nabi SAW. Apalagi sampai mengatakan, kamu ini kerja tidak becus. Kapan kamu becusnya? Itu gak benar, itu kesombongan. Ya, meremehkan manusia. Sehingga kita juga bisa saja terjangkit. Cuma levelnya tadi tidak sampai membuat kekal di dalam neraka. Jangan disamakan, beda. Kamu sombong, gak masuk surga kamu selama-lamanya. Nah, itu sombong yang lain. Sombong yang lain itu. Jadi jangan disamakan. Yang kedua, hampir mirip ini, Pak. Jadi kenapa Quraisy itu menolak dakwah Nabi? Karena ajaran Nabi adalah ajaran yang
menjunjung universalitas hak dan individu, kesetaraan, universalitas itu. Maka bahkan orang Quraisy itu ya, karena memang masih bercokol, ketika di Fathu Mekah itu masih membekas di mereka itu. Ketika Bilal naik Ka'bah mengumandangkan azan, komennya apa? Coba lihat betapa luar biasanya. Ada yang hitam di atas Ka'bah Baitullah yang dulu nggak pernah ada. Dulu para Buddha boro-boro naik ke Ka'bah, nggak boleh. Ini era Islam malah budak sahaya seperti Bilal, mantan budak sahaya seperti Bilal, kan mereka Bilal itu mantan budak kan. Kok bisa ada di atas orang Arab? Begitu mikirnya. Jadi berat Pak bagi orang Quraisy tentang kesetaraan, itu berat. Kalau kita orang Indonesia, insya Allah lebih mudah untuk menerima kesetaraan itu. Kalau orang Arab berat. Kenapa? Karena ya kita biasa aja orangnya. Artinya kalau secara kultur orang Arab susah. Kecuali tadi kalau sudah Islam masuk ke dalam diri mereka dengan konsep inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yaitu adalah yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.